Beria, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas topik yang unik, yaitu mengenai tips memilih gereja. Tentunya ada pertanyaan bagi sebagian besar dari kita, memang sepenting apa? Kok memilih gereja kita harus berhati-hati? Tentunya sebagian besar dari kita yang berpikir seperti itu mungkin karena berpikir bahwa kekristenan kan hubungan antara saya dan Tuhan saja. Yang penting Tuhan yang tahu, saya nggak perlu berurusan sama orang lain. Saya ingin memberitahu kepada rekan-rekan sekalian bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Apabila kita ingin mencapai suatu kedewasaan rohani, apabila kita ingin bertumbuh, maka kita perlu tergabung dalam sebuah gereja, kita perlu berinteraksi dengan orang-orang lain, kita perlu menikmati berbagai hal baik dengan komunitas kita, dan bahkan jujur kita perlu menghadapi hal-hal buruk dengan komunitas kita. Karena kejadian-kejadian baik dan buruk itulah yang akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jangan lupa, Yesus pun selalu bersama-sama dengan 12 orang dengan segala drama-dramanya. Tips yang pertama, pilihlah gereja dengan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan orang yang memperkenalkanmu pada Yesus. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Ini menjadi sangat penting karena terutama bagi kita yang memutuskan untuk mengikut Yesus karena hasil didoakan seseorang. Mungkin dia adalah kakak kelasmu di kuliah atau teman kantormu dan sebagainya. Dia memperkenalkanmu pada Yesus. Hargailah dia yang telah menginjilimu. Hargailah dia yang telah membimbingmu kepada Yesus. Dan dia adalah orang yang selama ini telah memahami betul kehidupanmu, yang selama ini telah memahami betul segala karakteristikmu, dan saya percaya dia bisa memberikan saran yang baik. Poin kedua adalah, pilihlah gereja yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat di mana kamu tinggal. Bayangkan kalau misalnya kita bergereja di sebuah gereja yang lokasinya ratusan kilometer, tentu sudah tidak masuk akal lagi. Bayangkan kalau misalnya kita bergereja di sebuah gereja yang lokasinya puluhan kilometer dari tempat kita berada. Rasanya agak kurang efisien. Karena bayangkan betapa lama jarak yang harus ditempuh untuk perjalanan, tenaganya juga, dan kemudian betapa besar juga biayanya untuk transportasi. Bayangkan apabila waktu, tenaga, dan dana itu dipakai untuk pelayanan di lokasi yang tidak jauh dari tempat kita tinggal. Tentu akan jauh lebih efisien. Dari situ kita juga sering mendengar istilah mengenai gereja lokal, bahwa sebuah gereja memang seharusnya menaungi daerah tersebut. Termasuk dalam hal ini kita yang tinggal di daerah yang sama. Dan kemudian poin nomor 3, pilihlah gereja di mana kamu bisa terlibat melayani. Tentunya ini tidak bicara soal gereja besar atau gereja kecil. Ini bicara soal bagaimana birokrasi dan prosedur untuk kamu bisa terlibat melayani. Karena saya sangat mendorong untuk kamu bisa terlibat melayani. Dan jangan bayangkan melayani yang saya maksud adalah berarti harus ada di mimbar, harus nyanyi, harus main musik, harus khotbah. Tidak. Bisa jadi pelayanan yang dimaksud bahkan adalah ketika Tuhan membentuk kamu untuk pelayanan parkir misalnya, untuk pelayanan keamanan misalnya, pelayanan-pelayanan yang di mata manusia mungkin tidak terlalu istimewa. Tapi apapun pelayanan itu, saya mendorong untuk kita bergereja di mana kita tidak hanya jadi penonton. Di situ kita bisa terlibat melayani, di situ kita bisa belajar menundukkan diri, di situ kita bisa belajar bekerja sama dalam satu tim, di situ kita bisa semakin mengerti apa panggilan Tuhan untuk hidup kita. Tidak hanya jadi penonton. Dan kemudian poin yang nomor 4, pastikan kamu tergabung dalam sebuah gereja yang mendewasakan. Dan ketika saya bicara soal mendewasakan, artinya adalah bisa jadi kita tergabung dalam sebuah gereja yang mungkin tidak sempurna, ya memang tidak ada gereja yang sempurna. Bisa jadi kita tergabung dalam sebuah gereja yang, kita merasa begitu tidak nyaman. Ada konflik-konflik, ada mungkin intrik-intrik, ada drama mungkin. Tapi saya pengen bilang, it's okay.
selama segala itu melatih kita untuk belajar mengampuni orang lain, selama itu membuat kita belajar sabar, belajar mengelola emosi, belajar untuk bagaimana berhubungan dengan sesama manusia satu sama lain, it's okay. Dengan demikian justru kita akan semakin dewasa. Pilihlah gereja yang dimana di situ kamu bisa semakin dewasa. Akhir kata tentu saja ini semua hanya sekedar tips saja. Pada akhirnya tentunya dalam kita memutuskan segala sesuatu, kita perlu berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Akan tetapi bisa jadi Tuhan juga bicara lewat 4 hal ini. Dan tentunya tidak ada gereja yang sempurna, semua gereja ada plus minusnya. Yang pasti kita harus bergereja sesuai dengan yang Tuhan mau. Selama tidak sesat, selama masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, selama kitab sucinya masih Alkitab, mari segala plus minusnya kita jalani dengan setia. Tuhan Yesus memberkati, selamat untuk menempuh perjalanan kekristenan yang baru.